Kembali lagi di Jurnal Barata. Kunjungan Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi ke Taiwan menyisakan dampak politik, paling tidak bagi 3 negara yang berhubungan, yakni Indonesia, Tiongkok, dan Taiwan. Dalam kunjungan tersebut, Amerika Serikat bertujuan untuk mendukung Taiwan sebagai dalam tanda kutip negara demokrasi, sementara Tiongkok menentang dengan menyebut kunjungan tersebut sebagai tindakan pelanggaran norma diplomatik seperti yang disampaikan oleh Kedutaan Besar Tiongkok di Indonesia. Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia, Lu Kang, juga menganggap lawatan itu sebagai pelanggaran besar atas hubungan internasional pemerintah karena dapat membuat jalan bagi aktivis separatis untuk melayani agenda politik Amerika Serikat. Lantas sebenarnya apa latar belakang konflik Tiongkok dengan Taiwan, dan akankah konflik keduanya berdampak pada Indonesia? Jurnal Barata. Pasca kunjungan Pelosi ke Taiwan, nampaknya hubungan Amerika Serikat dengan Tiongkok semakin memanas. Tiongkok mengklaim kunjungan Pelosi ke Taiwan tidak akan merubah keadaan membuat Taiwan akan merdeka. Bahkan pasca kunjungan tersebut, Tiongkok mengumumkan telah menghentikan dialog dengan Amerika Serikat di sejumlah bidang, termasuk tentang perubahan iklim. Dan tidak hanya itu, Tiongkok pun telah mengumumkan sanksi yang tidak ditentukan terhadap Pelosi dan keluarga dekatnya. Selain itu, merespon kunjungan Pelosi ke Taiwan, Tiongkok lantas memberikan reaksi dengan menembakkan 11 rudal balistik ke pinggiran Taiwan dalam rangkaian latihan militer. Nah, mengetahui hal tersebut, Taiwan terus berada dalam posisi siaga, mempersiapkan kemungkinan terjadinya serangan dari Tiongkok. Kita ketahui, jika ketegangan antara Tiongkok dengan Taiwan sebenarnya telah berlangsung sejak lama. Hal ini kembali mengingatkan kita terkait dengan sejarah kelam akibat perang saudara yang pernah mereka alami di masa lalu. Perang saudara Tiongkok ini terjadi akibat adanya perbedaan ideologi antara Partai Komunis Tiongkok di bawah pimpinan Mao Zedong dengan Partai Nasionalis Kuomintang di bawah pimpinan Chiang Kai-shek dari tahun 1927 sampai 1950. Konflik ini pada akhirnya menghasilkan 2 negara de facto, yakni Republik Tiongkok di Taiwan dan Republik Rakyat Tiongkok di Tiongkok Daratan. Masing-masing mengklaim sebagai pemerintahan resmi, yakni pemerintahan Tiongkok yang sah. Nah, melihat ketegangan di antara kedua negara yang begitu meningkat, Indonesia seakan seperti buah si malakama, sehingga berada pada posisi yang begitu sulit tampaknya. Tentu, hal ini tidak terlepas dari upaya konstruktif Indonesia pada proses global yang menjalin kerjasama untuk bangkit dari keterpurukan krisis pangan dan ekonomi global. Jika hal ini dikaitkan dengan kunjungan Presiden Indonesia Joko Widodo yang telah menjalin kerjasama strategis dengan 3 negara Asia Timur, Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan pada akhir bulan Juli lalu, hal ini tentu akan mengupayakan peningkatan hubungan harmonis antar negara di Asia Timur secara keseluruhan. Seperti kita tahu, dalam lawatannya ke Tiongkok, Presiden Joko Widodo bertemu dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Perdana Menteri Tiongkok Li Keqiang guna membahas upaya peningkatan kerjasama ekonomi serta bertukar pandangan tentang hubungan bilateral dan beberapa isu utama di kawasan regional dan internasional. Apalagi kita tahu jika Tiongkok adalah penanam modal asing terbesar kedua di Indonesia setelah Singapura. Jadi, dengan demikian wajar apabila pemerintah Indonesia secara tegas akan tetap mendukung kebijakan satu Tiongkok. Selain itu, tampaknya lawatan yang dilakukan Pelosi ke Taiwan akan menimbulkan kekhawatiran dan berdampak luas bagi kawasan Indo-Pasifik. Seperti yang disampaikan oleh pengamat militer dan keamanan Dr.
Connie Rahakundini, lawatan Pelosi dari sisi timingnya memang tidak tepat karena mempunyai efek domino pada Amerika Serikat sendiri. Tidak saja berdampak buruk pada Taiwan, tapi juga pada Laut Tiongkok Selatan, bahkan bisa berdampak hingga ke ASEAN. Menurut Connie Rahakundini, jangan sampai Tiongkok menerapkan zona identifikasi pertahanan udara atau ADZIS yang menyebabkan ASEAN akan terpecah dan Indo-Pasifik akan bergolak. Mengingat Indonesia juga termasuk di dalam kawasan tersebut. Karena di kawasan ini terdapat The Quad, AUKUS, dan EPIDA yang akan menjadi aliansi tersembunyi di Indo-Pasifik. Untuk itu, Connie menyerukan agar Indonesia kembali ke Konferensi Asia Afrika yang menghasilkan Dasasila Bandung dengan poin pentingnya adalah menghapuskan aliansi pertahanan, karena hal ini akan membuat dunia tidak ada keseimbangan. Di sisi lain, pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, juga mengkhawatirkan akan terjadinya aliansi Tiongkok-Rusia untuk memerangi keangkuhan Amerika Serikat. Sementara itu, berbeda dari para pengamat, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan jika perseteruan antara Tiongkok dengan Taiwan belum berdampak langsung bagi Indonesia, mengingat ketegangan ini masih berupa narasi-narasi saja. Airlangga juga menilai konflik tersebut sebagai perseteruan klasik antara Amerika Serikat dan Tiongkok, lantaran Tiongkok telah berupaya untuk menjadi negara nomor satu menggantikan Amerika Serikat. Airlangga juga mengatakan bahwa konflik Tiongkok dan Amerika Serikat ini tidak terlepas dari perang dagang tentang nilai tambah, mengingat Taiwan merupakan produsen utama dari produk semikonduktor. Seperti kita tahu, produk semikonduktor ini digunakan untuk mendukung digitalisasi. Tentunya ini juga sangat penting bagi Tiongkok karena bisa mempengaruhi sektor perdagangan Tiongkok hingga 10%, sehingga kepentingan negara-negara Eropa Barat terhadap produk semikonduktor ini tidak terdeskripsi. Sebab produk ini menjadi komoditas yang sangat penting di era digitalisasi seperti sekarang ini. Secara terpisah, Direktur Pusat Studi Ekonomi dan Hukum Bima Yudhistira justru menilai dampak dari ketegangan Tiongkok dan Taiwan bisa menjadi lebih buruk dibanding dengan perang Ukraina dan Rusia. Alasannya yang pertama, konflik di Taiwan merupakan perang proksi antar kepentingan yang lebih luas, yakni Amerika Serikat dan Tiongkok. Sementara dua negara raksasa ini juga memiliki kaitan terhadap tujuan ekspor tradisional Indonesia yang masing-masing sebesar 21% dan 11% dari total ekspor. Itu artinya 32% atau sepertiga ekspor Indonesia bisa terancam dan menurunkan surplus neraca dagang. Lalu alasan yang kedua, secara geografis posisi Taiwan ada di Asia, yang artinya statusnya lebih berpengaruh dibandingkan Ukraina-Rusia. Persepsi investasi di kawasan Asia tentunya juga akan dipengaruhi oleh kelanjutan konflik di Taiwan. Dan yang ketiga, langkah Tiongkok memberikan sanksi ke Taiwan menambah panjang deretan negara yang melakukan proteksi ekspor pangan setelah sebelumnya ada 30 negara yang melakukan hal serupa dengan berbagai alasan. Meski begitu, ini merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk penetrasi ekspor makanan jadi, buah-buahan, dan sayuran ke Taiwan. Sejauh ini memang ekspor sayuran ke Taiwan cukup besar, di mana Indonesia juga memiliki keunggulan kompetitif dalam bahan baku makanan, minuman, dan makanan jadi. Namun, secara resiko, kalau Taiwan dan Tiongkok jadi perang dagang, maka eskalasi konflik akan mempengaruhi pasokan semikonduktor sehingga penjualan mobil di Indonesia juga bisa tertekan. Pada akhirnya, menanggapi situasi yang tengah terjadi terkait dengan ketegangan akibat lawatan Pelosi tersebut, pemerintah Indonesia mengajak seluruh pihak untuk mengambil langkah nyata guna mengurangi ketegangan untuk menghindari situasi yang lebih buruk. Demikian Jurnal Barata. Demikian Jurnal Barata.